Halo, balik lagi dengan saya Dr. Delia, kulit sehat with Dokla. Di episode kali ini agak spesial nih, saya mau merayakan ulang tahun. Nanti saya mau mengadakan giveaway. Disimak sampai habis ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kesehatan kulit, tulis di kolom komentar. Pelembab adalah bagian yang penting dalam perawatan kulit. Banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran justru malah merusak dari keseimbangan kulit itu sendiri. Untuk itu perlu kita bahas mekanisme, cara penggunaan, dosis, dan efek samping dari pelembab itu sendiri. Apakah pelembab itu? Istilah ini pertama kali adalah dipopulerkan oleh Madison Avenue. Jadi dia itu nggak mau kulitnya kering, jadi harus lembab. Pelembab diyakini menghambat hilangnya kadar air atau TEWL istilahnya, Trans-Epidermal Water Loss. Kulit dikatakan kering apabila kadar air kurang dari 10%. Ada 4 macam pelembab, emollient, humektan, oklusif, dan protein. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah emollient. Kandungan utamanya lipid dan minyak. Fungsinya adalah melembabkan, kemudian meningkatkan dari hidrasi kulit atau kandungan air, dan meningkatkan kehalusan dari kulit. Terdapat senyawa seperti lipofilik dan ceramid yang fungsinya untuk membuat tekstur kulit halus dan lembut. Emollient dapat ditemukan secara alami, contohnya seperti pada minyak kelapa sawit. Bisa digunakan untuk kulit yang kering dan kasar, dan bisa untuk setiap hari atau pemakaian rutin. Yang kedua adalah humektan. Humektan mengandung senyawa higroskopis, yaitu menarik air. Humektan menarik air dari 2 sumber, yaitu dari dermis ke epidermis atau dari lingkungan lembab sekitar. Pelembab terbuat dari zat higroskopis dengan molekul yang rendah. Contohnya asam laktat, asam amino, dan asam pirolidon karboksilat yang berfungsi untuk hidrasi kulit. Humektan bisa digunakan untuk kulit yang sangat kering, contohnya ichthyosis. Yang ketiga adalah oklusif. Oklusif ini fungsinya mengeblok dari TEWL atau Trans-Epidermal Water Loss. Jadi air yang ada dalam kulit ini tidak bisa menguap. Jadi dia mengeblok kulit gini. Bahan yang penting berupa parafin cair dan petrolatum. Digunakan pada kondisi kulit yang kering seperti serosis dan dermatitis atopi. Yang keempat adalah protein rejuvenator atau peremajaan. Merupakan protein dengan berat molekul rendah yang berfungsi untuk keremajaan kulit. Biasanya digunakan untuk kerusakan kulit yang diakibatkan oleh sinar matahari dan proses penuaan kulit. Kandungan dari protein rejuvenator seperti kolagen, elastin, dan keratin. Fungsi pelembab ada berbagai macam. Yang pertama sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Yang kedua dia juga sebagai anti pruritus atau anti gatal atau mengurangi dari rasa gatal. Yang ketiga adalah perlindungan dari sinar matahari. Kemudian selanjutnya bisa sebagai peningkatan kualitas hidup. Artinya kalau misalnya seseorang dengan kulit yang lembab dan bagus, maka sosial dan psikologisnya juga ikut bagus. Fungsi pelembab yang terakhir adalah untuk penyembuhan luka. Misalnya asam hyaluronat. Sekarang kita bahas dosis dan cara pemakaian dari pelembab. Yang pertama pelembab oklusif. Pelembab oklusif bagus hasilnya kalau kita mengaplikasikan atau memberikannya pada kondisi kulit yang lembab. Maksudnya yang lembab artinya setelah mandi atau terkena air atau dalam kondisi yang basah. Untuk pelembab jenis yang lain bisa diaplikasikan 1-3 kali sehari tergantung jenis kekeringan dari kulit Anda. Tiap kandungan dalam satu produk pelembab bukan hanya pelembab saja isinya. Ada berbagai macam zat tambahan yang lain. Contohnya adalah kandungan botanikal seperti aloe vera. Yang kedua, antioksidan. Zat kandungan lain yang terkandung dalam pelembab misalnya wewangian, kemudian pengawet, zat warna. Nah, ini biasanya yang menyebabkan kulit iritasi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang pelembab. Giveaway saya berupa pelembab nih, moisturizer dari klinik saya, LB Clinic. Syaratnya cukup mudah kok, cukup subscribe di channel saya, kemudian kamu komen saran untuk channel ini.
Jangan lupa cantumkan akun Instagram kalian ya, biar nanti saya bisa DM kalau kalian menang. Pengumuman pemenang akan ada di akun Instagram saya @delia_spkk tanggal 14 Agustus, pas di hari ulang tahun saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kesehatan kulit, tulis di kolom komentar. Terima kasih, kulit sehat with Dokla.